kabar semuanya? Balik lagi sama gue Steven. Dan hari ini gue mau nge-review mobil yang menurut gue sukses besar. Setelah pendahulunya S90 itu banyak keluhan, banyak isu yang nggak bener gitu. Nah sekarang di sebelah gue ini ada BMW F30. F30 yang gue bakal review ini 328. Mobil ini memiliki panjang tuh 4,6 meter. Terus lebarnya itu 1,8 meter dan tinggi 1,4 meter. Sektor mesinnya itu displacementnya sama 320, cuman turbonya lebih gede. Jadi ini setara dengan 2800 cc tenaganya. Model ini menurut gue ya dinamis dan tambah sporty karena lampu utamanya itu dia nempel nih untuk pertama kalinya nih, nempel sama grill. Terus di sininya nih kap mesinnya, biasa kan logo BMW kalau yang sebelum ini dia ada di kap mesinnya kan, tapi ini enggak, ada di moncongnya nih. Jadi kalau kap mesinnya dibuka dia nggak keikut keangkat. Ini untuk pertama kalinya. Masih dilengkapi dengan kidney grill yang lebih gede pastinya. Ini lebih gede dari model sebelumnya. Terus lampunya itu udah dilengkapi dengan LED. High beam dan low beamnya itu udah dilengkapi dengan LED. Di sini ada fog lamp. Di sini ada fog lamp. Dan di sini ada aksen chrome, sama di bawah sini aksen chrome. Itu nambah mobil ini tambah dinamis dan sporty. Oke, sekarang kita lanjut mau bahas bagian sampingnya. Di bagian sampingnya tuh sebenarnya banyak banget ya lekukan-lekukan di mobil ini, tapi menurut gue lekukannya itu memberi mobil ini tuh kesan lebih berotot sih, lebih sporty juga. Nah, ini gue mau bahas satu persatu ya. Karena ini 328 luxury, di sini ada emblemnya luxury. Terus ini sama yang punya udah diganti jadi velg ring 19 karena standarnya ukurannya nggak sebesar ini. Terus di sini ada kayak aksen metal, cuman nggak mengkilap. Ini kayak lebih doff gitu. Gue demen sih ini metalnya, bagus banget kelihatannya. Terus dari sini nih garis bodi dari lampu sampai ke fender depan. Nah ini nih garisnya ada dua nih, satu lagi di atasnya. Ini nambah dia tuh memberi kesan yang berotot. Oke, sekarang paling bagian samping itu doang yang bisa gue bahas. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya. Nah, di bagian belakangnya ini tuh F30 udah ngembaliin tradisi BMW karena lampunya tuh udah L-shape. Jadi pas di S90 itu kan yang pre-facelift, desainernya Chris Bangle, dia nggak L-shape. Nah, di F30 itu udah L-shape. Dan ini lampunya semuanya udah dilengkapi dengan LED. Terus di sini udah ada sensor parkir juga 4 titik. Di sini ada aksen chrome di bawah. Karena ini tipe luxury jadi ada aksen chrome-nya. Terus knalpotnya itu double muffler. Nah, di sini BMW-nya tuh kalau misalkan di S90 mirip-mirip kayak ducktail. Di sini juga kayak mirip kayak ducktail, cuman di sini ada tekukannya nih. Selalu nih, ini khasnya seri 3 nih. Di belakangnya itu ada kayak desain bagasinya mirip kayak ducktail. Oke, sekarang kita lanjut bahas kapasitas bagasinya nih. Nah, sekarang kita bahas kapasitas bagasi F30. Kapasitas bagasi F30 sih di sini menurut gua cukup besar ya. Cukup besar untuk di kelasnya. Karena mobil ini juga yang pertama udah nggak dilengkapin RFT, jadi dia ada tempat penyimpanan yang biasa buat ban serep. Terus kita bahas dari sini ya. Di sini semuanya udah dilapisin kayak semacam bloodroof. Di sini musiknya ada segitiga darurat nih. Cuman ini kayaknya udah hilang sama yang punya. Ada segitiga darurat. Terus di sini udah dilengkapin jaring nih. Jadi buat naruh barang supaya pas jalan atau gimana nggak pindah-pindah, di sini udah ada jaringnya. Di sini ada tuas 2 kiri dan kanan. Ini buat nurunin jok belakang kalau misalkan kita butuh space yang lebih besar. Nah, terus di samping kiri sini juga ada space, nggak terlalu besar, tapi di sini ditaruh sama yang punya nih ada toolkit dari BMW standarnya kayak gini. Terus di sebelah sininya juga ada nih
di sebelah sininya, dan akinya tetap ada di bawah sini ya. Ini juga masih ada ruangan. Sekarang kita lihat di bawahnya nih. Nah, ini dia yang gue bilang nih, tadi karena nggak ada RFT, jadi udah diganti. Ini ada tempat penyimpanan yang lumayan dalam nih, cukup besar sih. Dan yang terakhir di sini ada colokan, 12 volt ya, colokan. Udah itu aja. Oh, dan mobil ini udah dilengkapi nama pengait kiri dan kanan. Di sini satu dan di sini ada lagi satu. Oke, itu aja. Sekarang kita bahas interiornya. Ya, sekarang gue udah di kabin belakangnya BMW F30 nih. Gue mau bahas. Jadi ini posisi duduknya BMW selalu begitu sih. Satu hal yang unik dari BMW itu, entah kenapa ininya tuh selalu tinggi senderannya nih. Senderan ininya tinggi. Terus kalau untuk gue pribadi, senderan kepalanya itu nggak enak sih. Ini senderan kepalanya nggak enak, tapi ini bisa dinaik turunin. Nah, ini kita bahas kualitas duduknya ya. Ini legroom masih cukup besar. Terus headroom cukup juga, 5 jari lah ini ada dapat. Nah, terus di sini udah ada back seat pocket, ini udah ada. Terus ada AC double blower tapi masih ikut dari depan ya. Terus di sini udah dilengkapi juga dengan armrest. Ada cup holdernya juga 2 di sini. Cara ngebukanya ini di sini dipencet. Oke. Nah, kita lihat ke door trimnya. Door trimnya itu ini udah dilengkapi nama Cree nih. Walaupun masih manual, tapi untuk menambah privacy kalian bisa pasang. Oke. Nah, kualitasnya itu di sini bagus. Kualitas materialnya ya bagus. Di sini udah ada tweeter, di sini juga ada speaker. Terus handle-nya itu udah dikasih aksen panel wood yang senada dengan yang interior depan. Ininya door trimnya juga udah dilengkapi nama kulit. Ini kulit. Di sini ada power window. Nah, di door trim itu ada tempat penyimpanan nih yang lumayan besar sih untuk ukuran kabin belakang ya. Ini mungkin muat 1 botol aqua 600 ml. Handle pintunya itu dia udah ada dari metal, cuman metalnya itu doff. Ini bagus juga nih, bagus banget. Di atasnya itu ini ada lampu kabin. Lampu kabinnya udah LED. Terus ada lampu bacanya nih 2 untuk penumpang belakang, kiri dan kanan terpisah. Di belakangnya juga udah ada speaker 2. Jadi mobil ini total speakernya itu ada 11 sama center speaker di dashboard depan. Nah, di belakang ini nggak ada apa-apa. Ini ada tuas buat ngait seatbelt nih di belakang. Oke, paling belakang itu aja yang bisa gue bahas. Sekarang kita lanjut ke kabin depannya. Ini gue mau bahas door trim BMW F30 ya. Jadi ini ada Twitternya itu ada nyambung ke pilar A, dan ini udah Harman Kardon semuanya, Harman Kardon. Terus di sini juga masih pakai material kulit, dan di sini udah soft touch juga. Nah, ini sama seperti kabin belakang, materialnya metal, cuman ini yang doff, nggak mengkilap banget. Terus di sini ada door pocket yang ukurannya juga besar. Ini lumayan besar nih ukurannya. Oke, jadi di sini tuh ini kisi AC, udah ada aksen panel wood. Terus di sini pengaturan lampu. Ini dimmer buat speedometer. Terus di sini ada fog lamp depan dan ini fog lamp belakang. Joknya udah dilengkapin sama electric seat nih. Dilengkapi juga dengan memory seat 2. Terus di sini tuas buat narik kap mesin.
Nah, untuk F30 itu kap mesinnya itu buat ngebukanya nariknya 2 kali. Terus di sini ada tombol buat membuka bagasi. Nah, di bawahnya pengaturan lampu itu ada storage yang lumayan dalam sini. Cukup besar untuk posisinya di sini ya. Ini lumayan dalam. Oke, di samping sebelah sini ini untuk pengaturan wiper, tuas sebelah kanan yang di balik setir. Nah, sekarang kita lanjut bahas di konsol tengahnya sama kualitas interiornya kayak gimana. Nah, di dalam sini kita bahas kualitas materialnya ya. Semuanya di sini udah soft pad sama kualitasnya bagus. Materialnya di sini juga soft pad. Nah, di konsol tengahnya itu udah ada layar yang diatur dengan iDrive ya kalau di BMW bilangnya. Diaturnya di sini nih tombolnya. Untuk entertainment system atau navigasi maupun telepon kita bisa atur dari sini. Di bawahnya sini ada radio yang udah built-in dari BMW. Ini untuk single CD ada. Di bawahnya lagi ini ada panel AC, climate control, dual zone, kiri dan kanan itu kita bisa atur sendiri. Terus pindah ke bawah sini, ini ada asbak sama lighter nih. Terus di sini di bawahnya lagi ada cup holder 2. Nah, ini transmisi BMW itu joystick nih. Ini untuk pertama kalinya transmisi joystick itu di seri 3. Jadi di F30 itu joystick di seri 3 itu yang pertama. Nah, di samping sini ada pengendali tombol untuk mengatur mode berkendara. Jadi mode berkendaranya itu ada 3. Ada Eco Pro, ada Comfort, sama Sport. Di atasnya lagi ada tombol ini untuk aktif atau menonaktifkan stability control di sini. Nah, di baliknya ada tempat penyimpanan. Terus di sini ada slot USB sama buat kabel aux 2. Di sini ada tempat penyimpanan. Kita bahas ke atasnya ya. Di sini udah ada vanity mirror dilengkapi dengan lampu. Terus di tengah sini ada lampu kabin. Nah, lampu kabinnya ini tuh bagus banget. Jadi dia nyalahnya itu pelan-pelan, matinya juga pelan-pelan, kayak pakai dimmer gitu. Dan semuanya udah LED di sini. Nah, di sini ada tombol untuk membuka tutup sunroof di sini nih. Buka tutup sunroofnya ada di sini. Terus di sini ada tempat penyimpanan cukup besar. Tempat penyimpanannya udah soft opening sih ini. Oke, sekarang kita lanjut ke driving experience-nya ini mobil. Nah, sekarang sebelum mau driving experience, gue mau ngomong dulu kalau ini mobil punya temen gue nih. Showroomnya itu dia jualan mobil dan showroomnya itu ada di Mangga 2 Square. Nanti alamat detailnya bakal gue cantumin juga di videonya. Ini mobil gue nggak tahu mau dijual berapa. Tapi keadaannya sih masih mulus banget. Kilometernya itu masih 23.543 miles. Jadi kurang lebih mungkin 35.000 kali kilometernya. Jadi kalau kalian yang emang lagi nyari F30 328, kalian bisa langsung datang ke, nanti alamatnya sekali lagi gue bakal cantumin. Nama showroomnya itu Car Addict di Mangga 2 Square. Nah, sekarang kita mau driving experience ini mobil. Mobil ini tadi gue lupa jelasin, ini bisa tilt dan teleskopik, tapi masih manual ya, belum elektrik. Jadi kita buat ngatur posisi duduknya tuh leluasa banget gitu, bisa ngikutin sesuai dengan postur tubuh kita. Bantingannya sih jujur agak keras, tapi ini udah jauh lebih baik daripada pendahulunya S90, tapi masih termasuk keras. Tapi efek dari bantingan keras ini ya pengendalian mobil ini tuh yang menurut gue enak banget. Feedback dari roda ke setir dari setir ke rodanya itu enak banget, ngikutin tangan banget gitu. Tapi kalau misalkan bicara tenaga, mobil ini tuh kayak lu sentuh dikit aja tuh gasnya udah ngikut aja gitu, maunya nyelonong aja bawaan ini mobil. Ini gue ada di modenya itu, di Comfort.
Mode comfort, kalau misalkan di mode sport mungkin jauh lebih beringas. Bentar ya. Dan kalau misalkan gue nyetir di sini visibilitasnya juga oke banget sih. Nggak ini pilar A-nya nggak terlalu besar. Terus ke spion belakang juga kecil, tapi tetap masih kecilnya itu masih nggak mengganggu gitu. Nah, coba ya. Wow, ini mobil di mode comfortnya aja enak banget. Coba ya sekali, coba nanti kalau misalkan ada jalan kosong lagi. Ini gue cuman keliling-keliling di komplek ruko aja. Ini gue lagi coba di Sportless. Nah, di Sportless ini dari putaran bawahnya itu udah responsif banget. Enak banget ini mobil. Jadi kalian memang kalau misalkan dengan budget 400 jutaan itu mau pilih mobil yang enak disetir, terus tenaganya gede, responnya itu cepet gitu ya, maksudnya respon gasnya itu cepet. Ini menurut gua opsi yang paling bagus sih, opsi yang bener-bener paling oke. Kalau soal tenaga sih kalian nggak perlu beli mobil-mobil sport yang mahal-mahal ya, maksudnya untuk di dalam kota gue rasa ini udah cukup banget sih, enak banget mobilnya. Dan bahan bakarnya juga karena mobil ini twin turbo, jadi konsumsi BBM-nya itu nggak boros. Mungkin bisa 19, 110. Tapi ya kita bicara dengan mobil seperti performanya kayak gini, 19, 110 tuh menurut gue udah oke banget. Dan pengendaliannya sekali lagi gue nggak bisa ngomong banyak, tapi yang pasti enak banget. Udah paling gitu aja review dari gue. Thank you yang buat yang udah nonton. Mungkin nanti kalau kalian ada kurang apa di review ini, kalian boleh nambahin di kolom komentar. Sekali lagi thank you ya yang udah nonton. See you on next video. Adios.